Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda bersama dengan saya Vina Putri. Saudara, memberikan dukungan hingga memaksimalkan potensi yang dimiliki anak tidaklah mudah, apalagi anak yang memiliki kebutuhan khusus. Salah satu pelukis penyandang autisme di Surabaya membuktikan dirinya bahwa bisa sukses dengan lukisan-lukisan yang luar biasa. Hal ini juga tentu tidak lepas dari peran orang tua yang mendukungnya. Seperti apa cara menggali potensi dari anak-anak spesial ini? Di studio sudah hadir bersama dengan narasumber ada Pak Rudi Purwono selaku pemilik Fin Autism Gallery. Halo Pak Rudi, apa kabar? Apa kabar? Hari ini bagaimana kabarnya Pak Rudi? Baik. Baik ya. Senang bisa diundang di sini. Baik. Kemudian ada Vincent Priyadi Purwono. Ini adalah salah satu anak berkebutuhan khusus dengan diagnosa autisme yang sukses di bidang seni lukis. Halo Vincent, apa kabar? Halo, baik. Baik ya, syukurlah untuk hari ini narasumber yang kita undang kabarnya baik-baik saja seperti itu. Baik, langsung saja saya ke pertanyaan. Saya mau bertanya ke Vincent atau Pak Rudi juga bisa untuk membantu untuk menjawab. Nah, kesibukan yang sedang dijalani oleh Vincent rutinitas akhir-akhir ini apa nih? Oh, ya dia melukis tiap hari. Jadi dari hari Senin sampai Jumat, dari jam 9 sampai jam 3. Jadi ini suatu rutinitas yang dia lakukan tiap hari dan kecintaannya pada dunia melukis. Kalau boleh tahu Vincent ini usia berapa Pak? Vincent sekarang usia 20. Ya. Sekarang usianya 20 begitu. Jadi aktivitasnya adalah lukis terus ya Pak ya, sampai dengan sekarang. Nah ini sudah berapa lama sih Vincent ini terjun ke bidang seni lukis? Dia sudah kelihatan bakat melukisnya sejak kelas 5 SD. Cuma fokus benar-benar melukis Januari 2018. Jadi kalau dihitung sekarang, ya dia sudah 6 tahun melukis nih sekarang dia. Selama ini Vincent melukis memang Pak Rudi memang mendampingi begitu atau memang ada guru pembimbingnya begitu yang turut mendampingi? Pertama pada waktu kita mengetahui bakatnya Vincent melukis, ya kita bikin suatu sistem yang dimana ada guru private yang mengajar kepada Vincent untuk melukis dan ada guru pembimbing. Karena kan autisme, kita nggak tahu ini apakah dia itu bisa melukis itu konsisten atau itu menjadi bakatnya dia. Jadi kita bikin rumahnya yang dimana ada ruangan, ada guru lukisnya, ada guru pendampingnya, sehingga guru pelukis yang mengajarkan itu bisa paham tentang bagaimana cara anak autis berpikir. Dan syukur sampai sekarang kok ya bisa bertahan sampai setelah 6 tahun berkarir bidang lukis ini. Dan kita sekarang sudah punya studio, di mana dalam studio kita ada beberapa guru lukis dan satu guru pembimbing, di mana murid kita sudah sampai 6 yang ada di tempat kita. Ada muridnya juga Pak? Ada muridnya juga. Oke, baik. Nah Vincent ini alasannya apa tertarik ke bidang seni lukis? Suka lukis kereta dan pesawat. Oke. Alat transportasi begitu ya Pak ya, Ya. yang lebih banyak dilukis oleh si Vincent. Baik, bakat Vincent ini terlihatnya mulai sejak kapan Pak? Bakatnya Vince, kita sebagai orang tua menyoba segala hal untuk dalam pendidikan anak kita. Terutama untuk anak autis kan kita mendapatkan kesulitan bagaimana dia sulit berkonsentrasi di sekolah. Kita akhirnya mendapat panggilan dari sekolah, kenapa anak ini kok nggak bisa fokus. Nah, kita coba lukis, coba musik, coba nyanyi, desain grafis, komputer, kita coba semua. Dan yang paling menonjol itu ya gambar. Jadi tiap kali terapi, misalnya ada kebosanan dari Vincent, dia menggambar. Tapi bagi kita orang tua, kita tipikal orang tua yang lama, di mana kita tuh percaya dengan terstruktur ya, SD, SMP, SMA, kuliah, dan tidak ada pikiran bahwa melukis itu adalah suatu jawaban untuk bagaimana supaya anak autis itu bisa percaya diri dan bisa menjadi orang. Jadi dengan kita baru melihat tuh kelas 5 SD sudah kelihatan dia bakat melukis. Kita lanjut sekolah 3 SMP, sekolahnya udah dia banyak tantrum, nangis. Akhirnya kita putusin sebagai orang tua dan guru pembimbing melihat bahwa wah buat apa ini untuk sekolah, dan juga sekolah juga nggak menerima.
kita cari yang dia suka aja. Di mana yang dia suka itu adalah melukis. Oke, sempat homeschooling juga, Vincent? Homeschooling sempat kita coba homeschooling. Tapi pada waktu homeschooling, buku homeschoolingnya digambarin sama dia. Oke. Banyak sketsanya Vincent Banyak begitu ya, Pak? sketsanya Vincent. Jadinya nggak fokus nanti belajarnya begitu, Pak? Waktu itu. Ya nggak fokus sama kita melihat bahwa sebagai orang tua itu juga mesti jeli untuk melihat bagaimana anak berkembang. Apakah dengan melakukan pelajaran yang tertentu itu bisa memberikan kontribusi yang positif kepada si anak. Jadi misalnya dalam jangka waktu 4 tahun belajar, level yang dicapai itu apakah bisa nyampe level 10 misal targetnya itu. Ternyata 4 tahun belajar cuma level 2 dengan kemampuan Vincent. Tapi dengan melukis itu kita melihat kok dia cepat sekali ya dalam 4 tahun itu yang pencapaian-pencapaian itu tercapai dengan cepat. Sehingga dalam 4 tahun level 10 itu mungkin 3 tahun sudah tercapai level 10. Jadi seperti dia bisa memahami komposisi, dimensi, warna, di mana dalam 1 tahun aja dia melukis, dia udah dipanggil pameran di Galeri Nasional. Wah. Yang dimana kita nggak pernah menyangka-nyangka gitu loh. Baik. Apalagi anak yang dengan diagnosa autis. Jadi anak dengan diagnosa autis kan identik dengan anak itu tantrum, susah diatur, gampang nangis, gampang udah anggap aja nggak punya prestasi lah anggapnya gitu. Tapi dengan melukis itu dia berprestasi sehingga banyak perubahan karakter dia yang terjadi. Jadi dari sifatnya yang gampang marah, nangis itu dan tidak toleran, itu jadi toleran. Jadi dia bisa kita ajak kemana-mana, kita bisa suruh nunggu, bisa makan sama-sama. Jadi sangat berbeda dengan tipikal anak autis yang lainnya. Oke, seperti itu. Nah, ini kalau melukis ini kira-kira butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan lukisannya, Pak? Bervariasi ya, tergantung kompleksitas dan besarnya lukisan ya, atau tahap awal belajar atau enggak ya. Tapi rata-rata satu lukisan bisa dengan ukuran 120 ke 150, 1 bulan selesai. 1 bulan ya selesai ya, Pak ya, untuk menyelesaikan objek lukisannya seperti itu. Nah, ada berapa karya lukis yang sudah dibuat oleh Vincent? Berapa sih? Masih ingat mungkin Vincent? Banyak sekali. Banyak ya, Pak ya. Jadi dalam waktu 4 tahun itu ada 300 lukisan Wow, yang 300. dia selesaikan. Dan sketsanya ribuan. Sketsanya ribuan begitu ya. Ribuan. Tapi kalau untuk hasil jadinya itu memang sudah ratusan seperti Iya. itu. Setelah lukisan jadi, ini dikemanain, Pak? Nah ini, jadi kita beranggapan si anak masih dalam usia belajar. Jadi dalam melakukan eksekusi di kanvas itu ya seolah-olah dia harus belajar pencahayaan, belajar nyampur warna, belajar objek, belajar apa segala macam. Dari 300 lukisannya Vincent, untuk dia 20%, 30% sudah laku terjual. Sudah di laku masyarakat. terjual ya? Iya. Oke, dan ini memang yang beli memang orang Indonesia atau memang ada orang luar Ada yang orang tertarik? luar dan ada orang Indonesia. Kebanyakan Wow. masih Indonesia. Wow, menarik Jadi sekali. kita sebagai orang tua ini dalam membimbing anak yang berdiagnosa autis adalah kita mesti jeli dan juga curious dengan apa yang bisa dikembangkan dari si anak. Jadi saya yang dulunya tidak mengerti tentang lukisan, saya dan istri nggak ngerti tentang lukisan, akhirnya harus belajar tentang lukisan. Jadi yang namanya lukisan hanya tahu misalnya hanya lukisan koi, lukisan pemandangan. Sekarang harus paham tentang Heri Dono, Avandi, Nyoman Masriadi, pelukis-pelukis terkenal di Eropa seperti Basquiat atau Jepang Nara. Sehingga kita akhirnya belajar dan akhirnya terjun dengan dalam bidang yang disenangi oleh si anak. Dan tapi dengan kita terjun dalam bidang si anak ini akhirnya secara nggak langsung kita jadi ada bonding, ada ikatan dengan si anak. Baik. Jadi kita merasakan sisi positifnya. Dan di sini kita merasakan bahwa oh ternyata hidup itu nggak cuma nilai aja di sekolah,
ternyata kepercayaan anak kepada orang tua dan anak identitasnya, kepercayaan diri terbentuk itu juga penting juga dan bisa menikmati kita. Ini kalau boleh tahu si Vincent ini melukis ini memang idenya dari instingnya sendiri yang keluar atau memang ada yang mengarahkan gitu? Maksudnya coba Vincent untuk melukis objek seperti ini begitu Pak? Kelihatannya kalau karena ide itu Vincent. Jadi Vincent yang punya karakter. Jadi dalam dunia lukis itu bukan perkara bagus-bagusan. Yang lebih penting itu adalah ide dasarnya dan autentikasi dari lukisan itu. Dan di mana dari sisi anak autis itu dia punya keistimewaan. Jadi dia punya keistimewaan itu bisa terobsesi kepada suatu objek yang membuat dia itu bisa memvisualkan dan membuatkan jadi suatu karya itu yang sifatnya itu sangat otentik dan karya dia. Jadi hampir seperti tanda tangan gitu. Baik. Ini yang menarik saudara, karena di belakang Vincent dan juga Pak Rudi ini ternyata membawa hasil karya dari Vincent ya Pak ya. Dan yang lebih menarik lagi adalah kaos yang dipakai. Ini juga nggak jauh-jauh dari gambar alat transportasi seperti itu. Apakah ini juga merupakan hasil karya dari Vincent? Nanti kita akan tanyakan bersama dengan narasumber. Tapi jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami di Sapa Jatim. Saudara, Anda masih bersama dengan kami di Sapa Jatim. Kita masih menggali potensi melukis penyandang autisme. Nah, Pak Rudi, ini Vin Autism Gallery ini adalah galeri seni yang menampilkan berbagai lukisan karya Vincent. Objek apa saja yang dipamerkan di sana nih, Pak Rudi? Kita galeri, jadi pertama kali kita bikin galeri, ya kita pinginnya adalah berbagi dengan masyarakat tentang bagaimana anak berkebutuhan khusus bisa melukis dan bisa menjadi contoh dan menjadi inspirasi bagi orang tua yang punya anak kebutuhan khusus bagaimana untuk menangani anak autis. Nah, pada perjalanan kan kalau nunjukin karya Vincent terus kan lama-lama orang-orang bosen. Jadi kita harus bonding nih, harus berbagi dengan masyarakat. Nah, kayak kita mengundang seniman-seniman yang di Jawa Timur. Jadi kita kan nggak mungkin hidup sendiri nih, kita harus bisa bersama dengan paguyuban atau kelompok pelukis seniman yang Jawa Timur bisa tumbuh bersama. Nah, kita di keluarga kan punya galeri ini. Nah, galeri ini fungsinya adalah ya sebagai showroom untuk menunjukkan kepada masyarakat ini loh lukisan-lukisan yang hasil karya teman-teman. Nah, sedangkan pelukis butuh showroom, jadi ya bisa mutualisme lah, kita sama-sama tumbuh lah dalam hal ini. Jadi di Vin Autism Gallery berarti tidak hanya lukisan dari Vincent saja begitu ya Pak ya? Oke, baik. Mungkin kalau Anda penasaran di mana tempat dari Vin Autism Gallery begitu, bisa dilihat dari layar kaca Anda begitu saudara. Ini tempatnya di Surabaya begitu ya Pak ya? Di Surabaya. Oke, baik. Nah Pak, ini yang buat saya penasaran. Ini ada lukisan di belakang Pak Rudi dan juga Vincent. Ini lukisannya apa? Mungkin bisa di-share ke pemirsa yang melihat begitu Pak. Nah, nih, yang jelaskan Vincent saja nih. Oke, Dia yang paham ini. Silakan Vincent. Jadi, ini lukisan apa nih Vincent? Lukisan apa nih, San? Ini kereta Jepang zaman dulu. Ini kamu bisa sebutin nggak nama keretanya masing-masing? Itu semuanya GR. GR. Namanya apa? Itu Japan Railway singkatannya. Oh ya, kalau ini nama kereta ini tipenya apa nih? Ini seri 203 Oh, tahun berapa? 80-an. Tahun 80. Kalau yang ini? Itu Hankyu. Hankyu. Terus yang ini? Itu GR. GR. Tahun berapa? Tipe apa? Itu tipe 113. Oh, arah mana? Oke. Dari Osaka ke Kobe. Oh ya, kalau yang ini? Itu Kyoto. Oh, Kyoto. Oke.
Ini Jepang ya Pak ya, untuk keretanya ya Pak ya. Oke, kalau boleh tahu ini Vincent melihat kereta objeknya dari kereta luar begitu, dari instingnya Vincent sendiri atau bagaimana Pak? Ya, jadi karena dia sudah baca tentang buku kereta banyak, video YouTube kereta banyak, jadi dia punya perbendaharaan gambar kereta itu banyak di otaknya dia. Nah, I see. sekarang tugas pelukis kan adalah ada kanvas, harus diisi. Nah, harus diisi itu kan harus dengan sesuatu yang sifatnya tuh berimbang, balance, dan semua warnanya masuk semua. Nah, ini yang keahliannya Vincent. Oke, Jadi dia baik. bisa dengan satu objek ini, jadi dia bisa merespon bagaimana untuk supaya menjadi suatu karya. Nah, ini selain ada lukisan yang kita hadirkan di studio, ini juga ada kaosnya ini, gambarnya alat transportasi juga. Ini dilukis di kaosnya atau bagaimana nih, Pak? Jadi ini hasil karya lukisnya Vincent. Jadi ini kreatif kita pada waktu pandemi. Jadi daripada lihat lukisan kita nggak sharing dan Ya. kita tetap ingin punya visi untuk meningkatkan awareness tentang autisme. Karena waktu pandemi kan ada kelompok sepedaan, ada kelompok lari, ada kelompok golf. Jadi kita mau berbagi. Kita cobalah, oh lukisannya bisa nggak dipasang di kaos ya? Oh ternyata bisa ya. Oh, dan teman-teman, ayo mensupport kita, ayo kita juga mau mendukung supaya orang-orang mengerti tentang autisme. Jadi ya kita bikin dengan desain ini. Oke, produknya ada lukisan, ada kaos juga. Ini di print ya, Pak ya? Ya, di print. Oke, luar biasa. Mungkin ada tambahan lagi mungkin produknya yang nanti akan Ya, mudah-mudahan nanti. ditunggu untuk hasil karya berikutnya begitu Ya. ya Pak ya. Oke, ini alasannya apa sih Vincent ini begitu tertarik sekali dengan alat transportasi? Tidak hanya kereta saja loh di sini, bahkan pesawat pun juga ini dari hasil gambar dari Vincent begitu ya Pak ya. Ya. Alasannya apa sih Vincent kalau boleh tahu tertarik dengan lukisan alat transportasi? Saya mau pengen coba naik. Jadi kalau kita nerjemahkan, ya dia kereta itu kan sesuatu yang cepat, Ya. teratur, dan kuat. Jadi dia merasa, oh aku mau coba naik, aku mau coba merasakan. Jadi kayak apa ya? Karena anak autis itu terobsesi ya. Kadang itu lihat objek ini kayak pacarnya gitu loh. Jadi pada waktu kita ajak, kan anak autis kan susah berbicara. Kita mancingnya ajak ke stasiun Gubeng yang beneran gitu loh. Waktu datang itu kayak udah berdebar-debar, matanya berbinar-binar, tawa ceria itu ada gitu. Jadi dia semangat gitu. Nah, pada waktu semangat itu kita baru bisa masuk. Ayo Son, ini mau kemana? Nah, akhirnya dia inisiatif. Oh ini mau minum, oh ya ambil minum. Oke. Jadi dari sana awalnya. Jadi setelah itu ya kita ajak yang lebih menantang lagi. Misalnya kita pas lagi pergi ke Singapura, oh ya naik kereta Singapura, keliling Singapura. Jadi hiburannya dia ini untuk membuat dia senang itu bukan dibeliin masakan atau beli apa, diajak kereta dari Surabaya ke Mojokerto udah seneng buat dia. Jarak dekat ya udah senang Jarak dekat gitu udah ya Pak senang. ya. Nah kabarnya ini Vincent pas waktu momen HUT KAI waktu itu ini mempersembahkan hasil karyanya untuk mereka begitu. Ini ceritanya gimana Pak? Nah, jadi pada waktu itu kan kita diundang ke nasional di Jakarta. Terus kita waktu itu naik komuternya Soekarno-Hatta ya Sen ya. Iya. Kita lihat dindingnya Soekarno-Hatta kok kosong ya. Kita inisiatif, boleh nyumbang nggak nih lukisannya buat komuter? Oh boleh, akhirnya kita kasih pertama kali itu. Oke. Nah dari sana keterusan, kan Vincent kan suka lukis dan kita hubungan dengan Gubeng juga baik. Jadi akhirnya kita juga ngasih lukisan ke Gubeng. Karena kita kan Vincent kan selalu di Gubeng kan bermain-main di situ. Jadi lihat kereta, sliver-sliver di sana, akhirnya jadi kenal sama kepala stasiunnya. Dari sana kita nyumbang lukisan. Sempat juga berfoto sama Presiden RI waktu itu di acara KCIC ya Pak ya, Ya. Kereta Cepat Indonesia China. Nah ini diundang waktu itu atau gimana Pak? Jadi karena hubungan kita dengan stasiun itu banyak, jadi dari Gubeng, dari Jogja, Bandung, dan Jakarta. Nah waktu acara pembukaan KCIC itu ada
ada tempat yang untuk pameran karya seni. Nah, mereka milih Vincent karena dianggap mewakili lukisan yang bertema kereta. Oke. Jadi ya kita diundang di sana akhirnya. Kita ya gak nyangka-nyangka waktu itu ya kan pelukis kan banyak ya, seniman kan juga banyak ya. Kok apalagi kita ya berangkat dari yang sifatnya anak berkebutuhan khusus autisme, tapi kok ya masih diangkat untuk menjadi penyumbang salah satu lukisan pada KCIC. Jadi ya kita sebagai orang tua sangat merasa bangga sekali tentang hal itu. Oke, menjadi pengalaman yang luar biasa untuk Vincent seperti itu ya, bertemu dengan Presiden RI. Nah, penghargaan yang pernah didapat oleh Vincent selama menghasilkan hasil karya lukisnya ini apa saja nih Pak? Banyak banget ya, tapi yang terutama yang paling berkesan apa nih Pak? Berkesan, ya tahun pertama sudah dipanggil untuk pameran di Galeri Nasional. Tahun kedua yang dimana kita nggak nyangka bahwa kita daftarkan lomba internasional, dipanggil dan juara. Itu nggak nyangka banget lah. Dan yang terakhir ya dipanggil Pak Jokowi ini bisa ketemu pada waktu pembukaan KCIC. Mimpi aja nggak pernah bisa sampai ketemu Pak Presiden. Oke, luar biasa ya pencapaian dari Vincent seperti itu yang didapatkan dengan hasil karyanya. Nah, sesaat lagi kita juga akan tanya nih bagaimana peran orang tua sekaligus guru pembimbingnya dalam menggali potensi anak berkebutuhan khusus. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk Vincent sudah hadir di studio bersama dengan kami di acara Sapa Jatim. Jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami di Sapa Jatim. Anda masih bersama dengan kami, saudara, di Sapa Jatim. Selain kami menghadirkan Pak Rudi, sekaligus pemilik dari Vin Autism Gallery, dan kita juga menghadirkan seorang terapis dan guru pembimbing, ada Pak Torando Rodina atau Pak Tori. Halo Pak Tori, apa kabar? Baik. Baik, sehat ya untuk hari ini Pak Sehat. Tori ya. Baik, sebelum kita ngobrol bersama dengan terapis dan juga sekaligus guru pembimbing, saya mau tanyakan dulu ke Pak Rudi nih. Pak Rudi mungkin bisa diceritakan suka dukanya ketika memiliki anak spesial atau anak berkebutuhan khusus. Ini seperti apa nih perasaannya waktu itu Pak Rudi? Waduh, waktu didiagnosa anak autis itu ya kita sekeluarga ya kayak kesambar petir ya, nggak nyangka. Kita tuh nggak pernah berpikir mau punya anak aja susah, mau punya anak aja udah bingung, apalagi didiagnosa anak autis. Udah pikirannya itu ini nanti bakalnya bisa mandiri terus sekolahnya bisa atau enggak, tantrumnya nanti gimana. Jadi ya dukanya itu ya setelah terkejut itu kuncinya pertama ya kita menerima. Nah, setelah menerima itu ya dukanya itu ya ngalami duka, tapi paling enggak masih bisa kita sadari dan menerima apa adanya gitu. Jadi nggak sampai kepahitan, jadi nggak sampai misalnya dilapori guru, anakmu nakal, dilapori orang tua lain, anakmu nakal, anak apa gitu, ya kita terima gitu. Jadi nggak sampai aduh kok punya anak kayak gini apa gini. Nah kalau perkara sukanya, ya begitu kita bisa menerima dan mengerti anak, akhirnya kita tahu bahwa Vincent suka melukis. Wah, ternyata juga sukanya ada juga ya. Bisa ke Jakarta ketemu orang-orang pelukis, kolektor, terus bisa ke luar negeri, ke Amerika ketemu komunitas, terus sampai bisa ketemu presiden. Dan yang terutama lagi yang membuat kita bahagia, kita sekeluarga itu bisa berkontribusi untuk bisa membagi cerita ini kepada orang tua autis yang lain, untuk mereka tuh bisa bangkit, bisa nggak tenggelam lah gitu dalam rasa dukanya itu, karena kita sudah ngalami apa yang dialami kita dengan Vincent dan kita bisa berbagi dengan mereka. Itu jadi sesuatu yang bagi kita keluarga itu sesuatu yang kesukaan kita lah. Anda sebagai peran orang tua ini sejauh mana Anda menggali potensi dari Vincent nih Pak?
sebagai orang tua. Bagaimana Anda menggali potensi Oh, dari wah itu Bapak trial Vincent? error. Jadi nggak serta merta kita langsung nebak, oh ini bisa ngelukis nih, pasti nanti jalan lancar semua. Baik. Ya kita trial, kita coba les gambar, dia gambar, terus mencapainya sampai mana. Jadi kita bisa ukur gitu akhirnya itu. Jadi ya kita nyoba semua. Jadi ada musik, ada nyanyi, ada segala macam kita coba, dan dari sana kita melihat bahwa oh ternyata kebahagiaan si anak dalam belajar, kesenangan belajar itu penting juga ya dibandingkan cuma di sekolah ya. Jadi di sana dia berkembang. Jadi akhirnya kita juga gembira sebagai keluarga bahwa Vincent bisa menghasilkan, bisa jual karya, bisa punya kemampuan untuk mandiri, dan dengan usia yang masih 20 sekarang ya banyak kesempatan yang kita bisa raih lah dari sini, daripada bayangan kita waktu dia lahir itu, waktu itu kita ampun deh ini mau apa ini nanti ini kita nih. Baik, ini di samping Pak Rudi juga ada Pak Tori, sekaligus menjadi guru pembimbing dan juga terapis Vincent. Ini menemani Vincent mulai sejak usia berapa sih Vincent? Ya, saya ketemu Vincent dan mendampingi sejak dia berumur 15 bulan. Masih kecil ya waktu itu? Wes, gitu. Oke. Itu saya diundang oleh keluarganya Pak Rudi untuk membimbing, mendampingi Vincent, terus menterapi dia dengan kebutuhan khususnya dia sampai bisa tergali potensinya sampai sekarang ini. Tingkat kesulitan yang Anda rasakan apa nih Pak Tori saat mendampingi Vincent? Tingkat kesulitannya pada awal-awalnya bagaimana menata tentang banyak hal supaya Vincent itu paham, baik itu perilaku, terus berkomunikasi, itu hal-hal yang waktu itu Vincent belum pahami. Tapi melalui metode yang pernah saya pelajari, akhirnya Vincent juga memahami apa yang saya berikan, dan dia belajar sampai menangis-nangis. Tapi dia mempunyai semangat untuk, oh bagaimana toh supaya bisa lebih baik itu. Dan itu sampai sekarang pun dia kalau belajar sesuatu yang baru, dia itu memperhatikan dan dia mengaplikasikan apa yang dipelajarinya sampai terwujud. Pernah ada beberapa bulan yang lalu untuk melukis, kemudian kita memberikan cara untuk mengerjakan melukis ini dengan cepat. Dia itu memperhatikan betul. Kemudian dia mencoba, ternyata nggak bisa. Akhirnya dia, Pak, gimana ini? Oh, itu berarti tandanya dia belum paham. Tapi setelah dia diberitahu begini, akhirnya dia sudah bisa menguasai. Oke, Pak, ini kalau boleh tahu pakaian yang Bapak pakai ini adalah karya dari Vincent, betul ya? Iya. Ini batik ya ini? Ini batik. Oke. Batik yang bercerita tentang kereta api. Jadi produk yang Vincent buat itu, entah itu kaos, ada kereta api dan pesawat. Batiknya juga begitu. Oke, luar biasa Ini ternyata. seri, ada 2 seri yang sudah dibuat. Ternyata tidak hanya dituangkan untuk kaos, tapi juga batik begitu ya Pak ya. Untuk harapannya untuk Vincent ke depannya apa nih untuk Pak Tori sekaligus menjadi guru pembimbingnya Vincent? Ya, sejauh ini yang capaian yang sudah didapatkan Vincent, dia sudah menata dirinya, kemudian dia sudah tetap mempersiapkan masa depannya supaya lebih baik, dan dia juga bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak dan orang tua yang lain. Ini pernah waktu ke Jogja, itu saya ketemu orang tua yang ketemunya cuma di Instagram. Dia mengatakan bahwa saya terinspirasi dengan apa yang Vincent lakukan, dan itu menjadi semangat orang tua bahwa anaknya juga bisa maju meskipun dia penyandang autis, dan dia bisa belajar bagaimana
mendampingi anaknya dengan cinta supaya satu saat bisa pameran sama Vincent. Oke. Itu benar itu waktu saya ketemu di Jogja orang tua Oke, itu. baik. Juga yang di Sulawesi, Sumatera Pak ya. Ya. Jadi sampai belajarnya itu online. Belajar melukisnya online, minta didampingi untuk bagaimana supaya bisa seperti Vincent. Baik, untuk Pak Rudi sendiri pesan dan harapannya untuk Vincent ke depannya ini apa nih Pak Rudi? Harapan kita ya Vincent ya bisa jadi sumber inspirasi bagi orang lain dan dia bisa mandiri dan dia bisa berkeluarga dan bisa mandiri untuk masa depan. Baik, Pak Rudi, untuk mengapresiasi hasil karya dari Vincent, mungkin dari pemirsa yang melihat begitu ingin mendapatkannya di mana sih Pak Rudi? Mungkin bisa dibagi-bagi juga nih untuk informasinya. Mau nggak Pak Rudi? Jadi pemirsa bisa kontak kita lewat Instagram di Vin Autism Gallery. Jadi bisa direct message ke sana. Jadi nanti kita bisa merespon bila ada keinginan untuk mengkoleksi karya-karya Vincent. Baik, itu ya. Baik, terima kasih Pak Tori sudah hadir di studio dan juga Pak Rudi. Semoga sukses ya selalu untuk karya-karya lukisan dari Vincent. Mudah-mudahan perbincangan ini juga bisa menginspirasi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus karena mereka juga memiliki kesempatan yang sama dengan anak lainnya, terutama dalam menggali potensi atau bakat sesuai dengan kemampuan mereka. Saya Vina Putri pamit beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa di Sapa Jatim berikutnya.